Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfiatun Karimah dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, kelas SKI 3C, NIM 20083011114. Saya akan menjelaskan materi antropolinguistik yang merupakan cabang dari linguistik. Antropolinguistik adalah kajian tentang manusia dan kebudayaan yang terkait dengan fungsi kebahasaan dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Cakupan kajian yang berkaitan dengan bahasa yang sangat luas, karena bahasa mencakup hampir semua aktivitas manusia, hingga akhirnya linguistik memperlihatkan adanya pergerakan menuju kajian yang bersifat multidisiplin. Salah satunya adalah antropolinguistik. Hubungan bahasa dan kebudayaan. Keeratan hubungan antara bahasa dengan kebudayaan telah lama dirasakan para linguis dan antropolog, sehingga pembicaraan mengenai relasi kedua bidang itu bukanlah topik baru dalam dunia ilmiah. Di bawah ada beberapa hubungan bahasa dengan kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat atau sarana kebudayaan. Dalam hubungan ini, bahasa berperan sebagai alat atau sarana kebudayaan, baik untuk perkembangan, transmisi, maupun penginventarisannya. Kebudayaan Indonesia dikembangkan melalui bahasa Indonesia. Pemerkaan khasanah kebudayaan Indonesia melalui kebudayaan daerah dan kebudayaan asing, misalnya dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa bagian dari kebudayaan. Bahasa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan karena pemendarahan suatu bangsa ialah jumlah kekayaan rohani dan jasmani bangsa yang mempunyai bahasa itu. Tiap-tiap yang berpikir, tiap-tiap yang berbuat, tiap-tiap yang dialami, malahan tiap-tiap yang ditangkap oleh panca indera bangsa itu dengan sadar dan yang menjadi pengertian dalam kehidupannya, terjelma dan kata dan menjadi sebagian dari kekayaan perbendaharaan kata bangsa itu. Yang ketiga adalah bahasa merupakan hasil dari kebudayaan. Dikaitkan bahwa bahasa merupakan hasil kebudayaan, artinya bahasa yang dipergunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Pada pelaksanaan upacara ritual yang masing-masing menggunakan bahasa, peristiwa budaya semacam itu akan menghasilkan bahasa. Selanjutnya, yang keempat adalah bahasa hanya mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Bentuk bahasa yang sama mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kebudayaan yang menjadi wadahnya. Jika dibandingkan antara dua suku bangsa, kita akan melihat perbedaan makna tersebut. Yang kelima, bahasa sebagai persyaratan kebudayaan. Pengertian bahasa sebagai persyaratan kebudayaan dapat diartikan dalam dua cara. Pertama, bahasa merupakan persyaratan budaya secara diakronis karena kita mempelajari kebudayaan melalui bahasa. Yang kedua, berdasarkan suatu pandang yang lebih teoritis. Yang keenam adalah bahasa mempengaruhi cara berpikir. Bahasa dan berpikir dalam kehidupan manusia adalah dua hal yang sangat mendasar dan saling berhubungan. Kedua hal ini secara khas dan jelas membedakan manusia dari binatang. Yang
7 adalah cara berpikir mempengaruhi bahasa. Sebaliknya, ada anggapan bahwa cara berpikir mempengaruhi cara berbahasa atau dengan kata lain, pikiran yang termasuk kebudayaan mental mempengaruhi bahasa. Dalam hal ini, kebudayaan suatu masyarakat berefleksi di dalam bahasa yang mereka pergunakan. Yang kedelapan adalah tata cara berbahasa dipengaruhi norma-norma budaya. Hubungan lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa di dalam tindak komunikasi kita tunduk pada norma-norma budaya. Tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya yang hidup dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakan bahasa tersebut. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budayanya, maka dia tidak jarang dituduh orang yang aneh, egois, sombong, acuh, tidak beradat, atau bahkan tidak berbudaya. Yang kesembilan yaitu bahasa ditransmisi secara kultural. Artinya, kemampuan berbahasa ditransmisi dari generasi ke generasi dengan proses belajar dan bukan secara genetik. Yang ke-10 adalah kebudayaan merupakan hasil komunikasi. Inti dasar kebudayaan sebagaimana sudah dijelaskan di atas adalah segala sesuatu dalam rangka kehidupan masyarakat sebagai hasil proses belajar. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah ide, tindakan, dan hasil karya manusia. Ketiga-tiganya tercipta dan menjadi bermanfaat dalam kehidupan manusia karena interaksi antar manusia di dalam masyarakat itu. Yang terakhir yaitu yang ke-11, perubahan kebudayaan mempengaruhi perubahan bahasa. Hubungan antara bahasa dengan kebudayaan yang masih sangat perlu mendapat perhatian adalah mengenai perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya. Perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya lebih menonjol pada aspek leksikon atau kosakata daripada aspek-aspek linguistik lain, baik mengenai bentuk maupun mengenai makna leksikon itu. Komponen-komponen bahasa sebagai tanda yaitu antara lain ikon, indeks, simbol. Yang pertama, ikon. Ikon adalah hubungan tanda dan acuan didasarkan kepada hubungan persamaan atau subkemiripan. Contohnya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman menjadi ikon Banda Aceh seperti juga pizza menjadi ikon kuliner dari Italia. Yang kedua, indeks. Indeks adalah hubungan antara tanda yang memiliki kedekatan eksistensi. Sebuah tanda disebut indeks apabila terdapat hubungan yang fenomenal atau eksistensial di dalamnya. Yang terakhir, simbol. Simbol adalah hubungan tanda yang terbentuk oleh aspek kultural atau konvensional. Meskipun pemahaman tanda simbolik bersifat konvensional atau kesepakatan, ia sangat tergantung kepada kebudayaan penggunaannya. Contohnya, singa sebagai simbol kejantanan, ular simbol kelicikan dan ketidaksetiaan, merah simbol berani, dan sebagainya. Konsep bahasa. Dalam konsep bahasa, menurut De Saussure, bahasa dibagi kepada 3 bentuk. Yang pertama, language, dan parole. Language adalah pemahaman yang merujuk kepada sistem kebahasaan manusia secara keseluruhan. Yang kedua, langue.
adalah bahasa sebagai proses sosial. Langue adalah bahasa yang dipraktikkan masyarakat untuk berbicara dan menulis. Parole adalah sistem kebahasaan yang dipraktikkan individu untuk memproduksi makna tertentu. Dalam sistem bahasa, parole lah yang banyak berpengaruh dalam mempengaruhi bahasa dan tata bahasa. Dalam konsep linguistik modern, parole disebut dengan wacana atau diskurs. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.